Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, NPM 2010.1097, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hukum agraria di Indonesia. Yang pertama yaitu masa kerajaan di Nusantara sebelum abad ke-5. Sistem hukum tanah pada masa ini adalah komunalistik. Prinsip hubungan antara tanah dengan individu masyarakat hukum adat dianggap yang mempunyai, sedangkan individu dianggap sebagai pemakainya. Jenis hak penguasaan atas tanah yang muncul adalah hak ulayat, hak pakai asli bangsa Indonesia, dan hak melur market. Dan yang kedua yaitu masa kerajaan di Nusantara abad ke-5 sampai abad ke-17. Sistem hukum tanah pada masa ini adalah domain raja. Prinsip hubungan hukum antara tanah dengan raja atau pangreh dan dengan individu atau kaula. Dan pemerintahan adalah raja yang memiliki tanah, sedangkan rakyat adalah penggarap yang harus bayar upeti. Seperti tertera dalam kitab Undang-Undang Tanah Branjanti pada Kerajaan Kutai sekitar 400 Masehi, pada kitab Undang-Undang Tanah Selimbur Cahaya Kerajaan Sriwijaya 633 sampai 1400 Masehi, dan kitab Undang-Undang Tanah Pratigundala Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1295. Jenis hak penguasaan yang muncul adalah Grand Sultan di Yogyakarta, Melayu Delhi di Medan, Tanah Swapraja dan Andar Baini di Yogyakarta. Asas penguasaan haknya adalah hubungan kedekatan. Tiga yaitu masa kedatangan bangsa Barat sekitar tahun 1602 sampai 1799. Sistem hukum tanah pada masa ini adalah domain government. VOC sebagaimana diatur dalam perjanjian raja dengan VOC melalui Oktoroy 20 Maret 1602. Prinsip hubungan hukum antara tanah dengan badan perdagangan VOC, raja dan individu adalah pemerintah VOC sebagai pemilik dan inlander sebagai penyewa. Raja hanya sebagai penghubung penagihan pajak. Jenis hak yang muncul adalah hak eigendom, swapraja, dan hak garapan, serta hak atas tanah partikelir. Asas penguasaan adalah yang kalah perang sebagai penyewa dan pemenang perang adalah pemilik. Mulai dikenal asas domain government. Dan yang keempat yaitu masa kolonial Belanda sekitar 1799 sampai 1945. Sistem hukum agraris Sweat adalah staat domain atau pemilikan negara. Prinsip hubungan hukum antara tanah dengan inlander, individu atau pribumi, individu bangsa Eropa, individu bangsa Timur Asing atau yang dipersamakan, negara badan hukum dan pemerintah adalah negara individu dan badan hukum atau pemerintah jajahan, kecuali inlander adalah dapat mempunyai hubungan memiliki. Jenis hak yang muncul adalah eigendom, opstal, erfpachet, Broekland, Webruik van Dreh, konsesi van Dreh, hipotek, kredit, verband, dan agraris eidom, serta individualinla, endervreh, dan landerkek erek. Asas hukum agraria wet adalah domain verhalhing. Yang kelima yaitu masa setelah pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia sekitar tahun 1945 sampai 1960. Sistem hukum agraria adalah hak penguasaan negara. Prinsip hubungan hukum antara tanah dengan individu, masyarakat, pemerintah, badan hukum privat, masyarakat, dan negara adalah negara mengatur, mengurus, dan mengendalikan individu, badan hukum yang mempunyai, dan masyarakat hukum adat adalah hubungan ulayat. Dan jenis hak yang muncul adalah hak milik, hak adat, hak ulayat, aset pemerintah, ground government, aset swapraja, aset desa. Asas hukum agraria yaitu penguasaan negara dan fungsi sosial. Dan yang terakhir yaitu masa pembentukan UU PA sekitar tahun 1948 sampai 1960. Konsep Panitia Agraria Yogyakarta atau PAI
Panitia ini dibentuk berdasarkan Surat Ketetapan Presiden Nomor 16 oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 12 Mei 1948 dengan tujuan untuk menyusun hukum agraria yang baru serta penetapan kebijakan politik agraria negara. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.